Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali teman-teman di channel Rifan Fajrin, belajar dan berbagi bersama. Kita lanjutkan ya pembahasan soal matematika kelas 3 kurikulum Merdeka ke halaman 33 ya. Kita akan bahas di video ini soal nomor 4 dan soal nomor 5. Untuk soal yang nomor 1 sampai 3 sudah dibahas pada video sebelumnya ya, silahkan kalian cek saja di channel ini di playlist kelas 3 SD ya. Baik teman-teman, silahkan mari kita buka halaman 33. Jangan lupa berdoa sebelum belajar agar diberikan kemudahan dan ilmu yang bermanfaat. Oke teman-teman, untuk yang soal nomor 4 ini adalah masih tentang membandingkan pecahan ya. Mari kita baca bersama-sama. Alfa memiliki 138 kelereng, Galih memiliki 103 kelereng, dan Andi memiliki 183 kelereng. Ada 3 pertanyaan. Yang A, tuliskan urutan banyak kelereng yang dimiliki ketiga anak tersebut dari jumlah yang paling sedikit. Kemudian yang B, siapakah yang memiliki kelereng paling banyak? Dan pertanyaan yang C, siapakah yang memiliki kelereng paling sedikit? Baik teman-teman, saya sudah tuliskan di buku ya, seperti ini. Jadi cara mengerjakannya ini saya membuat tabel ya, tabel nama. Ini ada Alfa, Galih, dan Andi, kemudian jumlah kelerengnya 138, 103, dan 183. Kemudian kita uraikan ya, 138 ini ratusannya adalah 1, puluhannya 3, dan satuannya adalah 8. Kemudian untuk 103, jumlah kelereng milik Galih ini ratusannya 1, puluhannya 0, dan satuannya 3. Sedangkan milik Andi jumlah kelereng 183, maka ratusannya adalah 1, puluhannya 8, dan satuannya 3. Oke, untuk pertanyaan yang A, urutan banyak kelereng dari jumlah yang paling sedikit adalah titik-titik ya. Kita cari yang paling sedikit ya. Kita mulai dari ratusannya semuanya adalah 1 ya, maka kita lanjut ke puluhan, kita cari puluhan yang paling kecil ya. Yang paling kecil adalah 0 ya. Ini pada bilangan 103, maka yang paling sedikit adalah 103. Kita tuliskan di sini ya, 103. Kemudian setelah 103, bilangan manakah yang memiliki puluhan yang lebih kecil ya? 3 dan 8. 3 ini kurang dari 8, maka 138 ini kurang dari 183 ya. Jadi setelah 103, 138, dan yang paling banyak atau paling besar adalah 183 ya. Inilah urutan banyak kelereng dari jumlah yang paling sedikit. Kemudian kita lanjut ke pertanyaan yang B, anak yang memiliki kelereng paling banyak. Yang paling banyak adalah 183 ya, dengan jumlah 183 butir kelereng. Milik siapakah 183 ini? 183 adalah kelereng milik Andi. Jadi anak yang memiliki kelereng paling banyak adalah Andi ya. Kemudian pertanyaan yang terakhir atau pertanyaan yang C, anak yang memiliki kelereng paling sedikit, yaitu ini ya, dengan jumlah 103. Siapakah dia? Yang memiliki kelereng paling sedikit adalah Galih dengan jumlah kelereng 103. Kita tuliskan di jawaban soal yang nomor 4C. Anak yang memiliki kelereng paling sedikit adalah Galih ya. Demikian ya, jadi teman-teman sudah terjawab untuk soal yang nomor 4. Kita lanjut ke soal yang nomor 5. Soal nomor 5 kita buka halaman 34 ya. Oke,
Mari kita baca bersama-sama soalnya dengan seksama ya teman-teman. Jarak rumah Mutia ke sekolah adalah 498 meter. Jarak rumah Alfa ke sekolah adalah 490 meter. Jarak rumah Galih ke sekolah adalah 508 meter. Ada 3 pertanyaan yang diajukan pada soal nomor 5. Untuk pertanyaan yang pertama, yang 5A, siapakah di antara Mutia dan Galih yang rumahnya lebih dekat dengan sekolah? Ya, jadi kita bandingkan jarak rumah Mutia dan Galih ke sekolah ya. Manakah yang lebih dekat ya antara Mutia dan Galih? Kemudian untuk pertanyaan yang B, siapakah di antara Mutia dan Alfa yang rumahnya lebih dekat dengan sekolah? Nah, ini Mutia dan Alfa. Kemudian pertanyaan yang C, siapakah yang rumahnya paling jauh dari sekolah? Oke teman-teman, untuk mengerjakan soal nomor 5 ini saya juga kerjakan dengan tabel ya. Jarak rumah Mutia ke sekolah kita tuliskan dulu 498 ya, 498. Kemudian untuk jarak rumahnya Alfa ke sekolah adalah 490 ya, kita tuliskan di sini 490. Kemudian jarak rumah Galih ke sekolah adalah 508 meter. Baik, kita uraikan. Untuk Mutia 498 itu berarti ratusannya adalah 4, puluhannya 9, satuannya 8 ya. Kemudian untuk Alfa, jarak rumah Alfa ke sekolah 490 berarti ratusannya 4, puluhannya 9, satuannya adalah 0. Kemudian untuk Galih 508, ratusannya adalah 5, puluhannya 0 dan satuannya 8. Kita menuju ke pertanyaan A, siapakah antara Mutia dan Galih yang rumahnya lebih dekat? Yang lebih dekat itu berarti yang lebih kecil ya, antara Mutia dan Galih. Mutia itu 498 ya, kemudian Galih itu 508. Oke, kita bandingkan 498 dengan 508 ini ya. 498 itu ratusannya 4, sedangkan 508 ratusannya 5. 4 kurang dari 5, berarti 498 lebih kecil ya, atau kurang dari 508. Jadi sekali lagi kita ingat bahwa yang lebih dekat itu adalah yang lebih kecil ya, yang lebih sedikit jaraknya. Jadi ini 498 ini miliknya Mutia, kemudian 508 ini Galih. Berarti siapakah yang lebih dekat antara Mutia dan Galih? Ya, Mutia ya, 498. Kita tuliskan di bawahnya, di kesimpulannya ya teman-teman ya. Mutia, jarak rumah Mutia lebih dekat ke sekolah ya, dibandingkan jarak rumahnya Galih ke sekolah. Ya, ini ya, jarak rumah Mutia lebih dekat ke sekolah dibandingkan Galih. Kemudian untuk pertanyaan yang B ya, siapakah di antara Mutia dan Alfa yang rumahnya lebih dekat ya. Sekarang Mutia dan Alfa ini ya, Mutia dan Alfa 498 dengan 490. Ini Mutia dan Alfa ini sama-sama mempunyai ratusan 4, puluhannya sama-sama 9, maka kita bandingkan satuannya manakah yang lebih kecil ya. Lebih dekat berarti lebih kecil ya, yang lebih sedikit. Satuannya untuk punyanya Mutia ini satuannya adalah 8, sedangkan Alfa ini 0. Jadi siapakah yang lebih dekat dengan sekolah? Alfa ya. Baik, untuk yang B, jarak rumah Alfa, jarak rumah Alfa ke sekolah lebih dekat ya, lebih dekat dibandingkan
dibandingkan jarak rumah Mutia. Oke, begitu ya teman-teman ya. Kemudian kita ke pertanyaan terakhir yang 5C. Siapakah yang rumahnya paling jauh? Ya, yang rumahnya paling jauh adalah yang paling besar bilangannya. Di antara Mutia, Alfa, dan Galih sudah terlihat ya, yang paling besar adalah Galih yang memiliki ratusan 5 ya. Berarti kita tuliskan Galih rumahnya paling jauh dari sekolah dibandingkan dua temannya tadi ya, dibandingkan Mutia dan Alfa. Ini Galih rumahnya paling jauh dari sekolah. Demikian ya teman-teman, kita sudah selesai membahas soal halaman 32 sampai 34 tentang membandingkan pecahan. Kurang lebih begitu ya teman-teman, semoga bermanfaat untuk pelajaran berikutnya, yaitu penjumlahan bilangan cacah dengan cara susun pendek dan susun panjang dengan teknik menyimpan atau meminjam atau tanpa menyimpan tanpa meminjam, akan kita bahas pada video berikutnya. Sampai jumpa lagi teman-teman, semoga sehat selalu, tetap semangat dalam belajar, semoga berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.